terima dana transfer DG tahap 1 40%. Kemudian nama penyetor. Jadi untuk jumlah, ingat ketika kotak masih buram, artinya hana putih, nya hana pun pasoinan. Ingat mantan yang putih yang payah tak input, yang buram memang hanya isi di Arab rinci itu. Okey. Terima dana transfer DG tahap 1 40%. Nama penyetor adalah BPKK PD. Alamat Sigli, tertanda Tuku Hendra sebagai kepala keuangan. Nama panjang gelarnya, malah nak dengar sih, kok banyak. Untuk bank penerima langsung dipilih di rekening pilih. Ini adalah hasil yang input di rekening benar, tapi menyahan input benar rekening akan muncul untuk pilih bank penerima. Benar kali input dengan kode nomor rekening 12567890. Itu drone input sesuai dengan nomor rekening yang nambah RKUD. Okey, langsung pilih, kemudian disimpan. Langsung simpan. Untuk melakukan penginputan berapa pada nilainya kali sidong. Bang Iho kah? Agak ada Bang Iho. Sosial dasar. Payah loh. Kita menyenau di kampung nama Belah. Ya. Sebenarnya cara untuk memudahkan komunikasi antar operator drone, nyuruh grup WA sabo. Jadi ketika na kendala, di antara di dalam grupnya pasti na yang senior ataupun na yang kaji, na yang kampung, na yang kalian pernah galami. Ketika na kendala, jadi utamanya bak grup. Itu sama-sama bagi yang kampung pasti akan menjelaskan 4 kendala harapan do. Nyuruh sabo grup operator Gampung Lumpang, Kecamatan Lumpang ini bagi penaji ketika teman-teman yang dalam grup bersama drone itu saja di kecamatan atau di desa pendamping lokal desa, pendamping desa jadi teman yang barunya atau jadi teman yang baik kecamatan. Ketika di kecamatan yang banyak menteng kendala sudah ada solusi di kamu di pihak DPMG terutama Pokja tim Pokja Siskedes Sabina membuka ruang. Namun dengan modul yangnya adalah sebagai teori yang pasti ketika melakukan praktek ke lapangan akan lain, tapi boleh mengikuti langkah-langkah yang kali pegang dalam modul. Oke, kemudian simpan untuk menginput jumlah anggaran yang tak terima dana DG tahap 1 40% penuh. Untuk datang ke rincian TPP-nya, yaitu klik 2 kali di uraian yang barusan kita input, diterima dana transfer di tahap 1 40%. Klik 2 kali, sehingga kursor atau kita membak rincian TPP.
Untuk melakukan penginputan diawali dengan tekan tombol tambah. Maka pilih tombol tambah, pilih kode rincian. Yang akan dipilih adalah sumber dana yang DG Dana Gampung. Maka pilih di kode rincian yang di titik 3, dipilih. Kemudian cari yang Dana Gampung. Untuk Gampung Jurung Pandi, jumlah pagu Dana Gampung atau DDS Dana Desa yang dari APBN adalah Rp646.900. Nah, untuk tahap 1 masuk sebesar 40%. Kita akan menginput sebesar 40% dari total anggaran Rp646.900. Oke, langsung klik 2 kali di DDS atau di dana desanya. Kemudian langsung diisi nilai 40% yang ditamu bak rekening. Itu urun-urun kalian bak print out rekening berdasarkan tanggai bunoi tamu padut ditamong peng dalam rekening yang sumber di Dana Gampung, menjadi dalam aplikasi ataupun ketika ditamong yang sumber dana di beda-beda. Yang membedakan itu yang dari aplikasi yang dari peng DG yang disebut span atau disebut span, tapi yang ada ADG atau yang daerah yang nasalon sebut dengan kasda daerah. Yang bedakan di sini. Nah, itu yang pertama membedakan jumlah per persennya. Tapi dikatakan bak prino rekening yang span boleh yang peng pusat, tapi yang menulis kas daerah atau kasda yang peng dari APBK kabupaten. Tapi menghitung berdasarkan jumlah pagu, kita dikatakan nominal di sama dengan 40% hasil hitungannya. Oke. Hasil tabung peng sebesar 40% untuk Dana Gampung yang peng APBN adalah Rp258.403.600. Jadi 258.00600 yang sebesar 40% Dana Gampung yang akan ditamong Gampung Jurung Pandi. Namun ya kondisi di lapangan urungnya ka manlebo tahap kayak tamong peng, malah BNT 12 juga kan tamong. Namun untuk pelatihan input sabo tahap 1, tahap 2, tahap 3 tata caranya sama penginputan yang lagi dilakukan tahap 1. Oke, 258.403.600 diakhiri dengan tombol simpan. Langsung disimpan. Nah, kemudian kita mau input satu lagi yang sumber dana alokasi Dana Gampung yang biasa membagi ke jeri perangkat, santunan anak yatim, fakir miskin maupun untuk tambahan operasional pemerintah kampung. Langkahnya kembali ke TBP, ke menu TBP paling atas. Dari menu TBP, kemudian tekan tombol tambah. Nah, pilih tanggal bukti, katakanlah tanggal yang sama dengan tanggal penuh atau tak bedakan kecil. Katakanlah di tanggal 25 Oktober, yang berdasarkan rekening, menyoronyo yang anak tamat rekening, simulasi bahwa katakanlah tanggalnya, tapi ketika di lapangan secara real, kita input berdasarkan print out rekening, tanggal berapa masuk uang DG maupun ADG. Ini simulasi, apabila itu sekitar tanggal 25, oke? Pilih, kemudian uraiannya sama. Nah, ketika kegiatan yang sama, uraian yang sama, cara termudah bagi urun itu adalah copy terlebih dahulu yang ada bunoyan. Jadi kamu copy, kemudian tinggal pastekan kepada uraian. Nah, buno terima dana ADG, buno DG. Yang tinggal tambah A mantan menyebunonan kopi dengan dipaste tambah A mantan menjadi ADG. Terima dana transfer ADG tahap 1 40%. Nyebuno DG DG penggunaan D untuk kegiatan prioritas nasional yang kami keluarkan melalui Permendes nomor 7 tahun 2021 untuk prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Nah, untuk 2020 terhadap regulasi pusat kaitan sabo yaitu Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan anggaran dana desa untuk 2020.
Jadi untuk urun-urun ini berdasarkan kalau dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perencanaan kampung untuk 2020, maka kajian dipakai untuk penyusunan RPJMD bagi misi baru 3 bulan setelah pelantikan yang kaji betul. Yang pertama kegiatan-kegiatan yang dalam prioritas yang disebut kuno. Kemudian untuk RKPG, rencana kegiatan pembangunan kampung 2020 yang kaji susun karena secara Permendagri 1 musrembang paling telat dilakukan pada bulan Juli yang boleh 7 berkatuntas musrembang musyawarah rencana pembangunan kampung untuk kegiatan dan program tahun 2020 sehingga rancangan disusun mulai dari bulan 8 hingga bulan Siburan berkalahi kanun RKPG untuk tahun 2020. Namun berdasarkan hasil monitoring kamu gelongna kampung yang selesai RKPG pada bulan 9 baru na bulan pada bulan hingga sanyo nyo kaduntas. Nah khusus bagi kampung yang kali disusun RKPG mungkin kena konsultasi sesuai lagi nya atau belum, maka kamu juga akan membuka ruang konsultasi ngebalik RKPG yang kali disusun 2020 untuk takalan sehingga ketika dia takalan urun-urun tiga nuan disusun untuk rancangan APBD sambil menunggu PMK 190 turun menyangkut dengan pagu anggaran. Jadi untuk RKPG boleh dipakai pagu anggaran pagu indikatif tahun 2022 nya. Nah itu pada ketika NGB PMK baru nak tambahan pagu kan tinggal tak tambah mentang buat kegiatan-kegiatan atau nak berkurang maka tinggal kurangi kegiatan-kegiatan karena dalam RKPG saya bicara program kegiatan ke depan dulu ikuti dengan Permendes nomor 8 sehingga APBD yang diharapkan paling bulan Januari tuntas kasiap jadi menyenang peguam fisik penting peguam rap fisik disusun rap fisik desain rap karena biasanya trip bainan karena ketika dia pegerak pasti nak suruh pilih mungkin langsung pegang rap pasti dia lapangan dia ukur dia kalian kedalaman kemudian baru dipegerak menyenyak gelong tak lakukan maka target APBD selesai pada bulan Januari yang mungkin agak berat bagi kita untuk tepat waktu. Jadi menyampaikan kepada Pak Isi agar hal-hal yang perlu disiapkan dia terlebih dahulu. 3 ke awal lumpang ini nomor sakah ada masalah. Okey. Kemudian kali dah input uraian iaitu terima dana transfer ADB tahap 140%, langsung input nama lagi dulu BPKKPD, alamat sijil tertanda Tuku Hendra dengan nomor rekening langsung pilih di bank penerima. Okey, ketika sudah langsung disimpan. BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten PD, BPKK singkatnya. Ini spesial kan, itu spesial kan, supaya lagi. Tak tahu lagi, lagi. Warna okey mungkin masa. Kami bisa jawatan. Okey, kemudian kita mau melakukan penginputan jumlah nilai ADG tahap 140%. Klik 2 kali di uraiannya. Klik 2 kali. Diterima dana transfer ADG. Baik ngeklik bak ADG. Ketika ngeklik 2 kali bak ADG, maka akan ditambah apa yang kalian tak input penuh. Sedangkan yang ini belum kalian tak input. Tapi ngeklik bak nomor 2. Terima dana transfer ADG tahap 1. Langsung klik 2 kali. Kemudian tekan tombol tambah, langsung diinput jumlah 40% daripada pagu ADG Gampong Jurung Pandi. Ya. Langsung arahkan ke kode rincian yang anggota MPP 3, cari yang alokasi dana Gampong atau ADD. Serta 6 berarti 40% dari 146.600 rupiah.
yaitu sebesar Rp58.560.000. 58560000. Kemudian diakhiri dengan tombol simpan. Yang penting baik salah memilih pos. Jadi menyesalah memilih pos. Kadang-kala yang perlu input adalah alokasi dana kampung, roh memilih dana lain atau PBH. Menyesimulasi yang kalaukan adalah 3 kegiatan, tapi menyeulun roh kena lakukan sehingga lebih kegiatan, maka secara sistem akan ditolak. Karena pos anggaran roh bagi katakanlah sekian, ketika dilaksanakan kegiatan lebih daripada anggaran yang input, maka akan ditolak oleh sistem. Maka posnya juga perlu kala menye-ADG Pak ADG, menye-DG Pak DG, juga dengan PBH, DLL maupun PAD. Ini juga berpengaruh terhadap penginputan atau realisasi belanja. Oke, diakhiri dengan tombol simpan. Jadi untuk simulasi yang kaidah mempeng DG dengan ADG. Untuk PBH, yaitu pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi, yang juga akan diinput biasa ditamong pada awal bulan Desember. Yang juga ditamong 6% anak tahap-tahap langsung satu tahap sejumlah yang disebutkan dalam pembagian dalam pagu pada orang itu pada bulan 12 sebagai simulasi 20 ini apa yang akan ditamong dalam rekening kita. Okey. Kemudian tutup, keluar, masuk keluar. Okey. Sekarang ditanya ketika peng kana dalam rekening, PT akan dapat SPP nasional baru ke pembangunan yang baru, pembangunan jalan usaha ini, kemudian tu BLT baru. Ketika kana mandul kali dapat melalui SPP, kamu tinggal jumlahkan kegiatan A sampai dengan kegiatan D, berapa jumlahnya baru kalau bukan penarikan peng melalui mutasi kas. Yang yang tujuan kalau bukan SPP. Jadi menyeawai sebelum tajuk surat ke pemerintah Lampung terjadi kendala menyehanan ke SPP. Kadang-kadang kita mau peng 100 juta, Nunjau peng langsung ditarik 300 juta. Sementara kebutuhan di lapangan hanya turun 6, cuma butuh katakanlah 1 juta. Sehingga karuh memanteng bak jaro. Sehingga hotel melakukan penatasan akan hanbalan dengan rekening. Bak tabu pahing 0,1 sekian yang akan balan. Maka kamu mewajibkan pegawai SPP untuk dari peng bapeng. Tujuan itu laporan dulu dan juga mudah anak mencawo. Okey, kemudian data entry, kemudian masih arahkan ke penata usaha. Ini tatamong yang kedua yaitu SPP kegiatan. Tak pegang SPP kegiatan. Klik di SPP kegiatan. Kemudian di sini ada 3 kategori muncul. Yang pertama panjar kegiatan, SPP definitif, dan SPP pembiayaan. Nah, untuk yang panjar kegiatan atau SPP panjar, yang biasa kita lakukan kegiatan yang hana jid, kita pastikan tuntas dengan biasa kondisi yang rawan bencana atau sering hujan, kondisi fisik. Misalnya tertarik peng, maka SPP definitif. Ya begitu tertarik karena pastikan tuntas kegiatan tersebut. Tapi SPP panjang, kegiatan yang akan dilaksanakan belum ujian, kita pastikan bahwa kegiatannya tuntas. Misalnya di tengah jalan, kali tak pegang penuh SPP panjang untuk kegiatan jalan usaha tani ataupun saluran irigasi. Nah di tengah jalan peng penuh kali tertarik, namun tiba-tiba terjadi banjir. Nah sehingga kondisi keakhiran tahun yang kita laksanakan, maka sisa panjang yang penuh kali tertarik nyanjit tak kembalikan ke rekening kegiatan. Tapi yang sifatnya SPP definitif bunuh yang hancur kita panjang, hancur kita kembalikan. Jadi harus dipastikan bahwa kegiatan tersebut tuntas. Caranya ketika sudah terjadi SPP kegiatan definitif bunuh, jadi bahan terjadi pengembalian, maka nampo sabatu yaitu melalui data entry sini penatasan yaitu pengembalian. Tinggal ada kembalikan. Yang beda lagi SPP panjang dengan SPP definitif. Kemudian yang satu lagi yaitu SPP pembiayaan. Untuk SPP pembiayaannya digunakan untuk kegiatan penyertaan modal kampung. BUMD kampung yang disertakan modal dari pemerintah kampung.
Jadi pegang pos ini melalui SPP pembiayaan. Tata cara penginputan sama sih lagi SPP definitif, cuma posnya yang berbeda. Oke. Coba simulasi satu yang SPP definitif. Pilih SPP definitif. Klik. Nah, kemudian langsung tekan tombol tambah. Ini dipanggil dulu dong nanti. Cek. Oke. Kemudian langsung tekan tanggal SPP. Untuk tanggal SPP yang harus dia pertama di atas tanggal posting APBD. Jadi tanggal apa tuh posting APBD ketika dengan kabupaten. Maunya di bawah tanggal SPP yang akan muncul SPPI. Sama sih lagi ada juga APBGP. Ketika ada APBGP gede, kadang-kadang nak kegiatan kali dilaksanakan. Tiba-tiba hansip volume pertama. Maka yang dilakukan adalah menghapus SPP atau mengubah SPP yang kali dilaksanakan. Ketika melakukan SPP ulang, yang harus di atas tanggal posting yang neme ke kabupaten. Masa kegiatan tersebut awal kali nimpu akan terjadi perubahan tanggal 21 November perubahan. Nah, ketika dilakukan walaupun awal kali pegang SPP dia katakanlah di bulan 6, kemudian mengubah SPP karena ada tambahan volume, maka ketika terjadi perubahan harus menginput SPP-nya di atas tanggal posting. Katakanlah posting 21 November, maka SPP-nya harus tanggal 22 November. Kemudian ulang kembali. Kadang-kadang realisasi orang 46-nya akan muncul karena kegiatan tersebut kegiatan perubahan. Begitu juga dengan kegiatan yang awalnya ketika dipilih tanggal ke di atas tanggal posting, maka akan muncul kegiatan tersebut, akan muncul nominal P yang akan dipilih. Oke, Buno ditambah P tanggal 20 Oktober. Jadi setelah P kita mau nanti juga ke SPP, katakanlah di tanggal coba yang Oktober Jumat, berarti tanggal 31 Oktober kamu betul. Yang pertama Buno harus di atas tanggal posting, yang kedua di atas tanggal primong P. Menyepeng belum diterima, belum dalam rekening, dan hanya ada SPP akan muncul si SPP yang akan kami. Oke, 31 Oktober, kemudian kita mau membuat lagi Buno kalian tersepakati tapegan yang pertama terhadap pembayaran honor siltap pagisi. Maka diurai langsung buat siltap pagisi sebagai tanda bahwa kegiatan yang akan tajiarkan adalah menyangkut dengan siltap pagisi. Oke, kemudian disimpan. Klik dua kali di siltap pagisi Buno, kemudian tekan tombol tambah. Langsung pilih di kode rincian. Kita mau mencari yang siltap pagisi. Nah, di sini disebut penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan pagisi. Nah, kenapa ada tunjangan? Untuk yang siltap itu diberikan kepada pagisi yang non PNS. Sementara pagisi yang PNS yang dibayarkan tunjangan ke penghasilan tetap. Sehingga nilainya beda antara penghasilan tetap dengan tunjangan, beda. Yang tunjangan Buno pagisi. Kenapa yang PNS Buno tunjangan? Kenapa tunjangan? Karena penghasilan tetapnya sudah dibayarkan di dinas beliau bekerja, sehingga yang dibayarkan di kampung adalah tunjangan. Tata cara sama sih antara siltap dengan tunjangan itu. Coba yang siltap, klik dua kali, kemudian pilih yang penghasilan tetap. Klik dua kali atau pilih. Oke, kemudian disimpan. Ingat, ini Bapak.
Nah yang tinggal sama na tinggal madu, maksud tinggal madu. Karena dua kondisi ketika anda ke Tanjung Hanan jauh, yang pertama jir madu, yang kedua tinggal madu. Menyeka azan itu langsung ke replika dan kamu kembali ke luhur, atau kalau kita tuntaskan SPP baru tabrik. Yang gimana kesepakatan? Kita tuntaskan SPP walaupun azan tabrik di azan, kalau lanjutkan SPP, kemudian di luhur baru kita lakukan pencairan. Kita tuntaskan SPP nah baru break, kita makan, disepakati, baru kita mau kembali di luhur. Ketika di luhur, cuma kita mau ke pencairan. Oke, lanjut, kemudian disimpan, klik 2 kali di penghasilan tetap bersih, tekan tombol tambah, pilih tanggal bukti yaitu tanggal 20 Oktober 24. Ayo dulu. Lusa Oktober. Uraiannya adalah belanja pembayaran lunas siltap 3. Pembayaran lunas siltap besi bulan Januari sampai dengan Mei. Uraiannya adalah pembayaran lunas siltap besi bulan Januari sampai dengan Mei dalam kurung daftar tanda terima terlampir. Kenapa daftar tanda terima? Karena ketika kita bayarkan kepada Pak Gusi, pentingnya sebagai bukti kalau kita bayar adalah tanda tangan atau tanda terima yang harus diteken oleh Pak Gusi. Maka di sini kita tulis sebagai pengingat daftar tanda terima terlampir. Jadi untuk memudahkan SPP berikutnya, yang ngekopi leman sabok ketika kita ngomong tinggal pastikan, yang juga akan memudahkan Leluhur dalam hal penginputan. Oke, siltap Pak-Isi 1 bulan sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Kemudian yang kita SPP adalah 5 bulan, Januari sampai dengan bulan Mei. Berarti 5 dikali dengan 2 juta rupiah. Maka yang kita input adalah sebesar 10 juta rupiah, yaitu untuk 5 bulan yang akan kita bayarkan. Ini nilai 10 juta, nama penerima sama lagi penuh, BPKK ini, halaman siki. Penerima Pak Gusi. Ya, dia dana. Yang terima adalah Pak Gusi. Di nama Pak Gusi. Katakanlah nama Pak Gusi Alamsyah, alamat Gampung Jurung Pandi. Dengan nanti di body bag di sekitar. Jadi dalam kondisi dua kondisi yang pertama boleh dibayarkan melalui rekening, tapi Danyo biasa tambahnya secara cash tunai. Jadi hanya pilih apa input yang rekening. Nah, cukup input penerima nama dan alamat kontak, kemudian disimpan. Ketika rekening, kita harus input nomor rekening yang akan kita gunakan untuk proses pembayaran.
Kemudian kita malah mau melakukan penginputan SPP Sabopi, yaitu terhadap penghasilan tetap perangkat depo balik ke SPP. Jadi dari menu SPP kemudian tekan tombol tambah. Kemudian pilih tanggal SPP, masih tanggal yang sama di sini juga, itu tanggal 31 Oktober 2022 ini, yaitu Siltap berangkat kampung. Kemudian disimpan. Nah, untuk melakukan penginputan maka klik 2 kali di Siltap berangkat kampung. Ben duduk bayi. Gue boleh ada ben duduk. Oke, halo. Dipilih, kemudian cari yang penghasilan tetap dan tunjangan berangkat kampung. Klik 2 kali, klik 2 kali Siltap perangkat kampung, kemudian pilih atau klik 2 kali. Dipilih, kemudian disimpan. Setelah lakukan pilih, kemudian simpan. Nah, untuk menginput angka sejumlah padu nilai ini, maka klik 2 kali di uraian penghasilan tetap perangkat kampung. Kemudian tekan tombol tambah. Langsung diinput tanggal bukti, yaitu masih tanggal 31 Oktober 2022. Uraiannya hanya bunonan kopi, langsung paste hingga negator modal yang isi menjadi perangkat kampung yang memudahkan hanya dalam hal penginputan. Terima kasih Pak Is atas bantuannya. Tadi tutor. Di pembayaran lunas serta perangkat kampung bulan Januari sampai dengan Mei, daftar tanda terima terlampir. Untuk nilai pente taito padut serta perangkat. Yang pertama di sini Sekdes. Sekdes mendapatkan 1.200.000. Nis 500.000 dikali 5 bulan, kemudian ditambahkan dengan Siltap bendahara kasih kaur sebagainya. Nah, bujur tuh ribe, berarti bujur tuh kali pun kali 5. Kaprik dengar ke azan. Des 5 bulan, kemudian ditambah kasih kaur 5 beserta dengan bendahara. Kemudian ditambah dengan ulai durung. Nah, menjadi 30 pandai, ulai durung 6 hedro. 3 orang kali 5 ulai durung mendapatkan 400.000 rupiah. Nah, hasil total ke semua perangkat kampung yang sudah kita jumlahkan 26.500.000 rupiah. Nilainya adalah 26.500.000 rupiah.
Oke, kemudian nama penerima adalah salah satu perangkat kampung. Karena buat kwitansi harus kita munculkan nama penerima. Jadi karena enam satu kwitansi, mandu perangkat cip kacok salah satu perangkat kampung yang terima siltap perangkat. Katakanlah namanya Ihsan, dia alamat Kampung Durung Pandi, dia beri dengan tombol simpan. Siap. Maka kita yang value. Oke. Karena kita buka pertanyaan itu main dulu. Oke, coba. Hah? Ya. Ya. Ya, itu paling daftar tanda terima yang pasti beda terhadap bulan yang diterima mandor. Ya. Bahkan karena terbaik di anak yatim. Jadi daftar tanda terima langsung dibayarkan berapa bulan beliau terima. Karena maksimal dulu sampai dengan Pandu dah Tidin berat yang Tidin berat dah bulan pandu. Beliau sampai bulan Hanya pakai yang pandu. Yang kan acara PHBI. Yang aku dah awal tinggi tu. Sampai dengan bulan 4. Punya. Ramai ber. Penyeram. Penyeram kan? Mana acara ni? Bukan dengan Memnor yang bukan acara ni. Boleh. Dah dikira belum. Yang diterimanya sesuai Dewa tutup ataupun kawan yang lain ni. Boleh belum? Okey, boleh lah, boleh tak, boleh kelas dah. Dua buah SPP. Bulan 2 dah pakai LPG. SPP, okey, kemudian tekan Tapi yang libatkan dia delay. Memang pilih mana tanggal Ha? SPP. Yang memang je garu tu. Balik balik dia ni. Ya, menyemangatkan telepon. Garu tu. Kemudian kembali ke menu SPP. Baru kendari baik Fatimah. Kemudian tekan tombol tambah langsung input tanggal rekening tanggal Mana yulik nak kau? kwitansinya, tanggal SPP-nya Yang malam tanggal ya? Ya, 31 Yulik Pak Turun. Oktober 2022 dengan uraian Yang menggripnya anak kau. pembangunan jalan usaha Dia tadi. yang menggrip. Pak Turun naik uji. Kemudian Uji kan ni? disiapkan Tidak ada. Jauh kan memang pembangunan tu. jalan usaha tadi. Bukan. Simpan. Untuk melakukan penginputan nilainya Dia beli dia, hujak dulu. masih nol sementara Ada yang bagi bawah Pak Turun, kan? posisi Di yang Pak pertama Turun malah. posisi tunta serta perangkat 20 juta untuk yang pembangunan jalan usaha ini masih nol. Pakai dulu ni. Katanya mau input Dia mau lalu pulang kan? bank yang Aku jauh. bukan Sudah, sudah, SPP, anak maka jam. duit 2 kali di pembangunan Dia berat jalan lah, naik usaha beralih tadi Pak Turun, yang barusan kita pilih. Pak Turun dua ni je. Klik 2 kali, Tak dulu. kemudian tekan tombol tambah. Tekan tombol tambah, kemudian langsung pilih Mana dia ambil dah dia? rincian. Jadi titik Zero dari kolom dah, tiga, cari yang kegiatannya pembangunan jalan usaha tadi. Okey, bukan Pak Guru. Hidupnya pada Kali kode boyo rekening Pak atau Guru. kode kegiatan Pak Turun ni buka haji. 00 Lalu 23 02 Saya withdraw ni je. 12 Bapak dia naik pula. pembangunan atau rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan usaha tadi langsung pilih atau klik 2 kali. Mana tak lagi kira lagi yang Tapi kena yang yang malam paling cepat bawah lain kemudian kembali. dua box sub yang kedua yaitu Makan dalam pembangunan grip. jalan usaha tadi dan Kira orangnya rehabilitasi. kejap mana? Yang akan kita simulasi sama adalah rehab jalan usaha tadi. Maka dipilih yang rehab jalan usaha tadi. Klik 2 kali di rehabilitasi jalan usaha tadi. Kemudian di sini akan Anak tu yang muncul bimiro. 4 belanja modal jalan honor tim pelaksana kegiatan, kemudian belanja modal Undang mendu. upah tenaga kerja, kemudian belanja modal bahan baku material dan administrasi kegiatan. Kita pilih yang paling atas ini yaitu honor tim pelaksana kegiatan. Klik 2 kali atau dipilih.
kemudian disimpan, ini lakukan simpan, kemudian untuk melakukan penginputan klik 2 kali di nama rincian. Kemudian tekan tombol tambah, langsung diinput tanggal bukti, yaitu tanggal 31 Oktober 2022. Kegiatan uraiannya adalah pembayaran lunas honorarium tim pelaksana kegiatan, pembayaran lunas honorarium tim pelaksana kegiatan, pembangunan jalan usaha tani. Tapi yang cerita orang tu baru kan sih. Dah buat daftar kan. Betul nih, tim pelaksana honor itu video. Tim pelaksana kegiatan, Iban gaji tadi. Anak pihak libat kali pula. kemudian honor berencana, berencana. Kemudian satu lagi yang honorarium pengawasan. SPP perusahaan. Nah, nah. Adalah satu yang membedakan adalah di daftar tanda terima. Pembayaran lunas honorarium tim pelaksana kegiatan berencana, Nah, nah. kemudian Baru lah ini pengawasan. sektor belum cerita. Kegiatan pembangunan jalan usaha tani. Kemudian dalam kurung Ini daftar nak report tanda damangan. terima terlampir. Ini ada tu kemaru. Yo, dia tahu. Dalam kurung daftar Ada kurung tanda damang. terima terlampir. Yang sifatnya yang diterima honorarium ataupun penghasilannya tetap dimunculkan dalam daftar tanda terima terlampir. Oke, nilainya adalah sesuai dengan dalam APBD. Masing-masing mendapatkan Dah buat orang mereka mereka kan. Mak tu dia tu betul. Jauh belang tu. Ada pun masing-masing ada video. mendapatkan Rp233.000, maka dikali 3 adalah Rp699.000. Badung Nabi. Pun dari gua. Nabi cerita. Boleh. Nama penerima adalah salah satu Itu yang yang menerima, menerima, mungkin. apakah itu BPK-nya, Nah, boleh. rencananya, Kebun, Pak Haji. atau pengawasnya. Kebun. Katakanlah saudara Zainulis, Serpihan. alamat Jurung Gampung Pandi, diakhiri dengan Hah? nomor Jadi simpan. kalau ada tiga lebih. Benar. Diakhiri dengan nomor simpan. Yang hanya bagi. Baru Zainulis. Adalah roh. murah. Yang kan dibangkan tu. Baru betul dia main. Betul dia. Kemudian kembali ke rincian SPP. Namanya rincian SPP karena di dalamnya ada 4 SPP yang akan terpegang dengan 4 SPP. Yang pertama honor tim pelaksana kegiatan, kedua upah tenaga kerja, ketiga belanja modal bahan baku dan terakhir adalah administrasi kegiatan. Yang satu kali tempo. Baru. Kemudian 3 lagi. Oke, langsung tekan tombol tambah. Dari menu rincian SPP, tekan tombol tambah. Jadi kan Kemudian pilih rinciannya di kotak ketiga yaitu rehabilitasi jalan yo usaha tani. pengalaman konyol dia boleh jelas. Titik kemudian pilih yang Oh, ya. nomor 2 sementara yang Oh, di ya. atas bunuh kano karena kita sudah melakukan Betul, oh boleh bukan aja. ya, kembali ke Ada punya par kerja di mana dekat. Faham okey lah. Dia mai ada nak tanya ni. Ni tak tahu lah. Jadi Dia nomor 3. Biar berapa dia ni tu. Dipilih yang upah tenaga kerja Pendekatan lagi abang ya. Kau pernah ada yang ada turun dari nanti. Kemudian Kan? disimpan. Jadi yang pengalaman. Buka setiap kegiatan. Student dia
Empat, kemudian ik 2 kali di belanja modal jalan upah kegiatan tenaga baru kerja. nampak pakai ya. Tekan tombol tambah. dalam masak. Tekan tangan. Banyak bayar kayu di kemur lagi tu pegat. Bodoh cara ibu masak. Tekan tangan. Itu malam lu nào nó nhà đen gần nhà đen và những cái ban gần rồi gần đấy đúng không? Rồi là người thành gần đấy rồi Kau reu luar ke. rồi là thôi người bên nhỏ này nó có đi này nhưng mà được bền Ke kan? mà nó ngambil mana Ini kan pandu Daudin kan. Nah alasannya pandu Daudin hanya terima. Yang pertama judul kalau kan baby nào vừa kan baby harus judul baby. cái gì á Yang kedua kegiatannya hanya dalam masa nó được ở thế nào chứ vậy nghe nó lanjut karena yang kan dikira Akbar ke Rayu acara Rayu mungkin apa dalam masa apa yang plan yang pakai apa Dia langsung lanjut yaitu penyebutan tanggal bukti. Tanggal bukti. Kenapa ya kan? Jadi kesalahan Daudin fatal juga. 31 Oktober Jadi apabila okey dekat Daudin, 2022. Daudin yang kali apa acara Liro tu ya fatal lah nak pakai. Kemudian Jadi uraiannya apa adalah alasannya? pembayaran lunas pembunuh dan Hah? kopi dengan dipastikan tambah dari honor pelaksana kegiatan menjadi pembayaran lunas upah tenaga kerja atau upah pekerja tenaga kerja kegiatan pembangunan Kalau rincian jalan dana usaha apa tadi. BPJ Jadi kira itu uang kopi okey tanggung jawab. ketika dilakukan tinggal dipastikan. Kalau Karena Pak kegiatan BPJ delay sama. kibar rencana Jadi kegiatan yang awal dan adalah zikir siapa penerimanya? Akbar ya. Okey. Daftar tanda terima terlampir. Ada bela lo. terhadap Wah mesti yang di sifatnya luar ayo. pembayaran Ada juga lo. jeri ataupun honornya dihubungkan dengan daftar tanda terima terlampir. Baik. nó từ bên bên đó Jumlahnya adalah total yang kita bayarkan Jadi terhadap ni Daudin ni lagi kepek. upah tenaga kerja Bukan Daudin. yang Sepatu dalam yang APBD. drone tu Adalah kan. yang mana kita bayar. Okey. Baby. UB yang habis kita bayar. Iya. Namun untuk kegiatan realnya analis Ya kan? langsung kita bayarkan Yang kata di pegangnya semuanya. menroboh kegiatan hanya pegawai PEN. Kegiatannya harus di luar. Rp3.700.000. Katakannya acara-acara raya. bây giờ cho pennya pen Kemudian nama Dari kayu. penerima adalah salah satu tukang yang Dalam ni menerima kali cok PEN. pek upah tenaga kerja. Itu kesalahan roh tu bagi ada PEN yang mencari cerita. Katakanlah saudara Mahmud alamat itu ada Kampung Jurung namanya Pandi. ada runju Dia kiri dengan tombol ada namanya nó apa yang kami dengamnya karena perlepen orangnya belum Itu perlu PEN tu, perlu. makanya jadi nggak ada nggak juga kan memang nak wahai kan Oke, kemudian kembali ke rincian SPP. ambil dia dulu kenapa yang Dari menu rincian ada apa SPP ni tekan tombol Oh lagi tambah. lah. Kenapa wahai kan yang Kemudian mana mana pilih wahai kode mana rinciannya di kotak Okey, yang wahai ada dari di tiga. wahai kan juga kan ada Pilih pen pembayaran lebih jalan usaha ambil dia tani dulu, dia ambil. Malah jangan bukan elok. yang bayar selama ini Dua ada kali. mana ada Pilih yang bahan baku Nah, material. lagi ya. Nah, dengan dia buat wahai dulu. Ini bang kamu ni mana apa dengan mina dengan mina apa dengan wahai dulu. Okey betul. Kemudian Apa yang kan? PEN-nya lagi pulang le Mendung. Kan jom dulu. simpan Peng yang kemudian bisa balik untuk ke- mengisi nilainya Lagi pulang maka lima dulu. dua kali di belanja modal jalan Okey bahan pulang. baku Kita nak dengan PEN material. 5 juta. Lagi tarik nak le Kemudian 5 juta. tekan tombol tambah tanggal bukti Betul. SPP untuk diisi 31 Oktober Ke kata tarik 2022 PEN awaknya. Betul. dengan rincian adalah Bukan hasil nyonya dia kamu perlepen oleh yang bayar aja. pembayaran lunas Yang pakainya kan PEN aja. atas Ya belanja dengan baik lah. Tarik you. Boleh ya, saya. Tarik. tenaga kerja di Bupati Jadi yang melakukan dalam di ketik. PEN-nya ni ada bayar yang bayar Pembayaran tu. lunas Baik pengen bahan jom baku dulu. material. Tarik le pulang dulu. Penting yang ke pengen jom dulu macam mana? Itu dia PEN roh. Bahan baku material untuk kegiatan atau belanja yang sama yang nilai pajaknya sama maka boleh digabung beberapa yang sama biasa yang sama terhadap jumlah PPN-nya, PPH-nya biasa
belanja bahan material yang tablo Pak Toko, apakah itu semen, paku ataupun kawat. Ya, semen, paku, kawat. Pembayaran lunas atas belanja bahan baku material semen, paku, kawat yang boleh digabung karena nilai pajaknya sama ketika kita akan melakukan potongan pajak. Jadi yang nilai pajak yang berbeda atau pajak kalian C, jadi harus kita munculkan SPP Ada nomor ibu dah. pembayaran lunas atas belanja bahan baku material semen, paku, kawat untuk kegiatan pembangunan jalan usaha tani. Nah, untuk pembelian barang nyatkan daftar tanda terima, tapi adalah yang terlihat dalam burung sebagai pengingat bun faktur terlampir karena hanya bersifat barang. Nah, berarti yang kita munculkan di sini adalah bun faktur terlampir. Dengan nilai adalah total pembelian harga semen, paku, dan kawat yaitu sebesar Rp1.761.000. Rp1.761.000. Nama penerima adalah si pemilik toko yang dapat belanja barangnya. Jadi kuitasinya diteket oleh atau ditandatangani oleh si pemilik toko Abdullah. Nanti Pak biasa belanja apa kedai ke Pak ni? Kedua Bagai dia panggil. bukan nama si tanah ada. Mungkin kalau beran ada dekat sini. Kemudian disimpan. Dia gaji betul lah. Aku jumpa. Ya tahu kali kau sih. Kemudian masih ada satu SPP lagi. Jadi langsung dipilih di tekan tombol tambah langsung di bukti pengeluaran karena masih di belanja modal yang sama terhadap bahan baku material. Tekan tombol tambah. Kemudian pilih tanggal bukti yaitu tanggal 31 Oktober 2022. Pak lagi nak, kampung boleh. Kampung boleh tinggal. Untuk mana? Tempat Pak. Untuk Ni tengok. nak dah ni. Rok. Maham tu ya tengok. Beraya hari mang bau jalur. Tinggal ramai. Ramai ah. Ada kelan dah. Aduh julai nampak kalau ni. Dia langsung diinput tanggal bukti Yang kan terang 31 Oktober kan? 2022. Uraiannya adalah Oh, di kurang popot tu lewat pembayaran aja. lunas atas belanja Kegiatan pun Pompau. tempat je Pak. pembayaran Minum lunas atau? atas belanja bahan baku material karena nilai pajak ini berbeda. Nyo kena pajak daerah atau pajak galiansi. Sehingga kwitansi pada pisahkan karena dalam kwitansi itu nak potongan pajak. Jadi hanya tergabung dengan yang pajak pusat atau pajak nasional. Yaitu dalam pembangunan jalan usaha Danio, Nakablo, Batu Kali, Pasir Pasang, Pasir Uruk, dan Pasir Beton atau Pasir Kerikil. Pembayaran lunas Terekam dari atas belanja bahan baku material Batu Kali, Pasir Pasang, Pasir Uruk, Pasir Beton, dan Kerikil. Kegiatan pembangunan jalan usaha tani dalam kurung bun faktur terlampir. Nilainya langsung diisi sesuai dengan dalam APBD sejumlah ya kita realisasikan. Yaitu sebesar Rp1.329.000.
Pun faktur terlampir. Setiap pembelian barang yang kita munculkan di aplikasi adalah pun faktur. Dengan tajuk pay dalam bentuk honornya adalah daftar Anda terima. Nama penerima adalah salah satu yang pasir atau yang usaha gubernur Pak Abdulwano untuk langsung bangun pomotoda atau pengusaha pasir. Katakanlah yang Pak Abdul adalah Pak Saudara Ahmad, ulat urus kampung Jurumpan Besi. Alamat kampung Jurumpan ini diakhiri dengan tombol simpan. Kemudian kembali ke rincian SPP, nasabah itu belanja modal yaitu terhadap administrasi kegiatan. Langsung tekan tombol tambah, pilih di kode rincian, ya dari kode rincian, oke, tekan tombol tambah, pilih di kode rincian yang kotak. Ya, kembali ke rehabilitasi jalan usaha tani, oke, pilih yang sabotut yaitu belanja administrasi kegiatan. Nah, kenapa masih muncul di belanja bahan baku material 3.595 anak habis lagi yang diatur. Artinya mantengah belanja bahan baku material yang anak habis realisasi. Sementara buno yang melakukan simulasi baru sebagian bahan baku material yaitu terhadap semen, paku, kawat, batu kali, pasir pasang, pasir ulu, pasir beton dan kerikil. Sementara belanja lain yang golong dibukukan sehingga hanya berlihat dalam bukan SPP. Jadi SPP yang dilakukan adalah belanja yang akan dibukukan atau yang diperlukan untuk melakukan pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani. Kadang-kadang ultron dengan habis melaksanakan dulu, maka betul dipilih atau dibelanjakan sesuai dengan yang ada dalam APBD untuk melakukan belanja. Oke, pilih sabotut yaitu belanja modal jalan administrasi kegiatan. Pilih. Kemudian disimpan. Nah, untuk melakukan pengikutan klik dua kali pada belanja modal jalan administrasi kegiatan. Kemudian tekan tombol tambah. Tanggal bukti masih 31 Oktober. Nah, tinggal dipastikan atau belum. Pembayaran lunas. Ketiga upah pembayaran lunas belanja administrasi kegiatan. Pembayaran lunas atas belanja administrasi kegiatan. Pembangunan jalan usaha tani. Pun faktur terlampir. Karena belanja administrasi kegiatan di dalamnya termasuk batu prasasti dan papan proyek sehingga tergabung dalam satu kuitansi dengan nilai batu prasasti 350, kemudian untuk papan proyek sebesar 250.000, maka totalnya adalah 600.000 rupiah. Nilainya 600.000. Penerima Pak Kapeget cetak batu prasasti ataupun papan proyek. Hubung nama penerima. Katakanlah Saudara Umar dengan alamat di Gede Lempang ini. Alamat Gede Lempang ini kemudian diakhiri dengan tombol simpan. Oke, untuk SPP pembangunan jalan usaha tadi untuk simulasi fakultas Mangkubung ini sabot itu SPP, kemudian di sabot itu kita akan melakukan isoma, kemudian itu dihitung tahun. Kembali ke rincian ke SPP, kemudian dari menu SPP tekan tombol tambah.
tekan tombol tambah, kemudian langsung pilih tanggal SPP, masih tanggal 31 Oktober 2022. Kemudian uraiannya langsung diisi bantuan langsung tunai atau BLT dana gampung. Bantuan langsung tunai BLT dana gampung, dalam kurung BLT dana gampung. Kemudian disimpan. Nah, untuk melakukan penginputan nilai BLT-nya setelah disimpan, jadi penuh langsung klik 2 kali di bantuan langsung tunai yang barusan kita input di kegiatan bantuan langsung tunai. Nah, klik 2 kali, kemudian tekan tombol tambah, kemudian cari di kode rinciannya terhadap part itu kegiatan bantuan langsung tunainya. Cari, dia duduknya di penanganan keadaan mendesak paling bawah. Klik 2 kali di penanganan keadaan mendesak, maka akan muncul kegiatan penyaluran BLT dana gampung. Nyong sang katingan kebuluhu makanya nak fokus ini. Kebuluhu tetap nak kali sediakan oleh panitia buku kotak masih ya. Buku kotak katro, anak bukti representatif sabotino katuntas. Oke, kemudian untuk melakukan penginputan nilainya maka klik 2 kali di kegiatan penyaluran BLT dana gampung. Klik 2 kali sehingga kita mau belajar tak terduga. Kemudian klik 2 kali loh. Nah, langsung kita lakukan penyimpanan, simpan. Oke, simpan. Nah, untuk melakukan penginputan nilainya maka klik 2 kali di belanja tak terduga yang barusan kita pilih. Klik 2 kali. Oke, kemudian tekan tombol tambah, langsung diinput tanggal SPP, yaitu tanggal 31 Oktober 2022. Uraiannya adalah pembayaran lunas bantuan langsung tunai bulan Januari sampai dengan bulan Mei, katakanlah di bulan kayak kampung dalam rekening apa ini juga kadang menyita mompek tahap 1 3 bulan 1 2 3, namun urut ngenyok sebagai simulasi gelap kebayi depres juga kebayi di bulan tapi di kamong per 3 bulan sekali atau per 3 bulan udah. Hijau ada BLT. 3 bulan. Bulan Januari sampai dengan Tepat menu. Oh, baru. Maret. Berarti 58 KK dikali 300.000 dikali 3 bulan. Maka yang kita bayarkan adalah jumlah KK dikali 300.000 kali 3 bulan. Karena hanya kita bagi 5 bulan. Karena udah ketika tahap 1 kita mau 3 bulan, maka pemerintah kampung wajib menyampaikan laporan pelaksanaan triwulan 1 nilai. Nah, jadi kita bagi 3 bulan, ngebah laporan gede, baru kita usulkan itu triwulan ketiga, bulan 4, bulan 5, dan bulan ke-6. Begitu juga berikutnya, ketika kita mau triwulan ketiga, maka harus sampaikan laporan triwulan ketiga. Untuk kondisi hingga ulonyo, makanya 72 buah kampung itu yang belum tuntas menyampaikan laporan triwulan ketiga, sehingga BLT triwulan keempat tidak dapat kita usulkan. Hingga kondisi baru, makanya sekitar 5 buah kampung itu, mungkin insya Allah ulonyo tuntas sehingga dapat kita sampaikan ke KPPN untuk penyaluran BLT triwulan keempat. Mungkin yang lumpang ini untuk BLT tuntas.
tuntas kami utama mandu sampai dengan 12 bulan. Okey, dengan jumlah nilai adalah hasil kali 3 bulan kali 300.000 dikali dengan jumlah penerima KPM-nya adalah 58, maka adalah nilainya 52.200.000 rupiah. Penerimanya di Medansi adalah salah satu penerima atau salah satu KPM yang diterima BLT 2022 tahap 1 atau triwulan ke-1. Katakanlah saudara Mawar, alamat Gampung Jurung Pandi. Kemudian diakhiri dengan tombol simpan. Sesuai dengan kesepakatan Guno akan tuntaskan dia penginputan mandu SPP. Guno nak sesuai dengan kesepakatan, nak berdoh SPP. Alhamdulillah, kalian akan tuntaskan ke tempat-tempatnya. Coba klik di SPP. Nampak kegiatan pertama silta besi, silta perangkat kampung, pembangunan jalan usaha tani dan bantuan langsung tunai. Kemudian itu setelah break atau pemaduk dah sepakati kamu. Poh 2 itu berkata